Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Cinta Story Channel. Aku akan mempersembahkan novel terbaru yang berjudul Apa Salah Cadarku episode 2. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, dan juga like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Aisyah, kamu dapat pesan dari Ustadz Fatih juga nggak? Tanya Maryam saat baru saja tiba di pesantren dan langsung menghampiri Aisyah yang juga sedang berjalan masuk. Pesan apa? Aku nggak dapat pesan apapun. Emang ada apa? Tanya Aisyah yang merasa sedikit bingung. Maryam mulai berpikir dan semakin penasaran. Kenapa Ustadz Fatih ingin berbicara dengannya bersama Aisyah juga, tapi dia sama sekali tidak mengirim pesan pada Aisyah. Aku nggak tahu, Syah. Kemarin ada pesan dari dia. Katanya mau bicara sama aku, tapi ajak kamu juga. Aku pikir kamu juga dapat pesan yang sama. Oh gitu. Itu artinya dia mau bicara sama kamu aja, tapi aku cuma disuruh temenin kamu gitu maksudnya. Jawab Aisyah tersenyum. Perasaan aku gak ada salah apa-apa deh. Ketemu dia aja cuma pas lewat. Itu pun dia kayak gak mau lihat aku, apalagi bicara sama aku. Hahaha, kamu polos banget sih, Maryam. Ya iya, dia mau bicara apa juga sama kamu. Lagian kalau gak ada perlu ya untuk apa? Apalagi bicara berdua, gak boleh lah. Berarti gak boleh pacaran ya? Iya, gak boleh. Kalau pria dan wanita saling cinta, jalan satu-satunya hanya menikah. Emang kamu punya pacar ya? Tanya Aisyah tersenyum. Gak ada sih. Tapi kenapa kamu gak sama Ustadz Fatih, nikah aja? Kamu wanita soleha, jadi cocok banget sama dia. Aku sama dia kan gak ada rasa cinta. Kenapa malah jadi aku yang disangkut pautkan sama dia? Gini aja deh, untuk memastikan rasa penasaran kamu, kita ke ruangan dia aja. Aku temenin kamu biar kalian gak berduaan. Boleh, yuk. Tapi aku agak takut sih. Banyakin istighfar aja. Gak mungkin juga sih kalau Ustadz Fatih itu mau marah-marah. Selama bertahun-tahun aku mengajar dan ikut kajian di sini, aku belum pernah dengar dia marah sekalipun sama santri di sini. Masa sih? Masya Allah, ternyata ada juga ya pria seperti itu. Ya, pria dan wanita soleha pasti akan seperti itu. Intinya mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Udah yuk, keburu kajiannya dimulai. Maryam hanya mengangguk dan masih berpikir sambil berjalan mengikuti Aisyah hingga ke lantai atas. Tiba mereka di depan sebuah pintu ruangan. Aisyah mengetuk pintunya. Masuk, ucap pria dari dalam sana. Aisyah membuka pintu dan masih berdiri bersama Maryam. Assalamualaikum, ucap Aisyah. Waalaikumsalam, jawab Fatih sambil sekilas melihat Aisyah dan Maryam. Maaf Ustadz, katanya Maryam ada yang ingin dibicarakan. Saya kesini mau temani Maryam Ustadz. Fatih menghela nafas dan tetap duduk di kursinya. Iya, saya memang mau bicara hal penting sama Maryam. Tapi sepertinya waktunya cukup mepet sekarang. Teman-teman di bawah pasti sudah menunggu. Lebih baik nanti saja setelah kajian.
Maryam hanya mengangguk dan memegang tangan Aisyah. Baik Ustadz, kalau begitu saya sama Aisyah permisi dulu. Assalamualaikum, ucap Maryam lalu menarik tangan Aisyah keluar dari ruangan itu. Waalaikumsalam, jawab Fatih. Maryam kembali menutup pintu tersebut dan mulai merasa gelisah. Aisyah, kok aku jadi deg-degan gini ya? Ucap Maryam. Kamu kenapa? Ustadz Fatih kan belum ngomong apa-apa tadi, jawab Aisyah tersenyum. Gak tahu juga. Udah yuk kita turun. Mereka kembali berjalan, turun, dan memasuki sebuah ruangan khusus untuk wanita. Di sana mereka mengikuti kajian rutin bersama para santri, dan ada beberapa wanita dari masyarakat sekitar juga yang ikut serta belajar agama di sana. Karena jadwal kajian memang dikhususkan di sore hari setelah jam belajar dan istirahat para santri, dan terbuka untuk umum agar warga lain pun bisa ikut belajar bersama di sana. Sekitar kurang lebih 1 jam, kajian rutin tersebut selesai. Beberapa dari mereka mulai keluar dari ruangan, sementara Maryam dan Aisyah masih duduk bersama. Keluar yuk, semuanya udah pulang sepertinya. Kamu gak mau pulang? Ini udah jam 5 loh, ucap Aisyah. Maryam hanya mengangguk. Namun, terlihat jelas di wajahnya bahwa dia sedang berpikir. Namun dia langsung berdiri dan mengambil tasnya. Assalamualaikum, ucap seorang pria dari arah pintu. Maryam dan Aisyah langsung melihat ke arah pintu secara bersamaan. Waalaikumsalam, ucap Maryam dan Aisyah secara bersamaan. Kalian udah mau pulang ya? Tanya Fatih yang masih berdiri di pintu. Rencananya begitu Ustadz, jawab Aisyah. Aku ada sedikit hal penting yang harus aku bicarakan sama Maryam. Bisa bicara sebentar? Maryam hanya mengangguk. Lagi-lagi dia merasa deg-degan saat berhadapan dengan Fatih. Ya sudah Ustadz, aku di sudut sana aja, jawab Aisyah. Enggak, aku bicara sama Maryam di luar aja. Di sini tempat khusus wanita. Aku tunggu di depan, ucap Fatih lalu berbalik dan berjalan ke arah taman depan. Maryam dan Aisyah pun keluar dari ruangan tersebut, menyusul Fatih yang sudah berada di sana. Maryam menghampiri Fatih, sementara Aisyah berdiri tak jauh dari mereka. Ada apa ya Ustadz? Apa aku punya salah? Tanya Maryam gugup. Enggak, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, jawab Fatih yang sekilas melihat Maryam, kemudian mengarahkan pandangannya ke arah yang lain agar tak terfokus melihat wanita yang ada di depannya itu. Hal penting apa? Tanya Maryam. Apa kamu mau jadi istriku? Kita ta'aruf, ucap Fatih dengan serius. Apa? Maryam terkejut mendengar perkataan Fatih yang bahkan tak terpikirkan olehnya. Jantungnya semakin berdebar hebat,
Matanya semakin tajam melihat Fatih yang sepertinya tetap tenang, tapi juga sedikit terlihat gugup. Kenapa kamu kaget begitu? Gimana ya? Ya iyalah Ustadz, mana ada sih wanita yang gak kaget mendengar kata-kata seperti itu. Panggil aku Fatih aja, biar yang lain saja yang panggil Ustadz. Apalagi kita kan mau ta'aruf, jawabnya. Gimana ya Ustadz? Aku bingung. Panggil Fatih aja. Iya, tapi intinya aku bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngajakin ta'aruf, pengen nikah, itu gimana sih? Gimana apanya? Kamu hanya perlu menjawab, menerima atau menolak niat baikku ini. Kalau kamu menerima, insya Allah akan dimudahkan hingga ke pernikahan. Dan aku akan menjadi suami yang menuntun kamu dan juga anak-anak kita nanti di jalan Allah, insya Allah. Tapi aku cuma wanita biasa. Aku gak nyangka aja seorang ustadz mau ta'aruf sama aku. Apalagi gak pernah ada tanda-tanda apa-apa. Paling tidak kan ada sinyal-sinyal apa gitu. Masih ada rasa terkejut dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa wanita pasti akan menganggap Fatih tidak mungkin serius dengan perkataannya. Di zaman sekarang ini, pria pasti akan menunjukkan rasa cintanya terlebih dahulu sebelum memutuskan ingin menikah. Sementara Fatih, dia bahkan tak pernah menyapa ataupun berbicara sepatah kata pun padanya selama ini. Namun sekali bicara membuat Maryam sangat terkejut. Fatih tersenyum. Kamu maunya dikasih sinyal apa sih? Aku gak begitu paham. Intinya kamu mau kan menikah sama aku? Aku sebenarnya ingin langsung melamar kamu saja di depan kedua orang tua kamu. Aku sudah merasa yakin dengan pilihanku. Tapi aku takut kalau kamu masih meragukan aku. Jadi baiknya kita ta'aruf. Aku justru gak meragukan pria yang jelas-jelas beriman seperti kamu. Justru aku yang merasa ragu dengan diriku sendiri. Kamu belum mengenal aku lebih dalam. Aku bukan wanita salihah seperti Aisyah. Aku masih butuh belajar. Dan yang sampai sekarang aku bingung, kita bahkan tak pernah saling sapa atau bicara satu sama lain. Ini baru pertama kali kita bicara, dan langsung ke hal yang serius banget. Aku mungkin gak seperti pria yang pernah kamu kenal. Kita tak perlu saling bicara setiap saat. Nanti kita juga akan melakukan itu setelah menikah nanti. Tapi aku serius dengan apa yang aku ucapkan. Aku juga yakin sama kamu. Kalau aku tidak yakin, aku tidak mungkin berani mengambil keputusan sebesar ini dalam hidupku. Insya Allah, aku yakin kalau kamu wanita yang terbaik. Jadi gimana? Kamu mau menolak atau menerima? Wah, gimana nih? Maryam sudah dijodohkan dengan ayahnya. Apa Maryam akan menerima? Nantikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Komen di bawah ya. Thanks for watching.